Baru-baru ini masuknya ratusan warga negara asing asal China ke Indonesia menuai banyak kritik dari masyarakat. Ya bagaimanapun tentu saja banyak yang tidak terima karena Lebaran Hari Raya Idul Fitri tahun ini masyarakat sudah terpaksa tidak mudik lagi untuk kedua kalinya akibat kebijakan peniadaan mudik untuk menghindari lonjakan kasus COVID-19. Lengkapnya kami paparkan untuk Anda dalam Mudik Dilarang WNA China Boleh Datang. Nah memang tahun ini harus rela lagi ya tidak mudik karena ada peniadaan mudik yang sudah dilakukan beberapa hari jelang Hari Raya Idul Fitri yaitu sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Sementara juga ada perluasan dalam kebijakan ini karena berkaca dari survei ada kecenderungan masyarakat ini masih berniat bepergian pada H-7 ataupun juga H+7 selama masa peniadaan mudik. Jadi bagi Anda yang ternyata memang masuk ke dalam survei ini, Anda diwajibkan untuk melampirkan hasil negatif tes antigen atau PCR maksimal 1 kali 24 jam selama H-7 ataupun H+7 di masa peniadaan mudik. Dan juga sebelum keberangkatan Anda juga harus melampirkan hasil negatif tes genose dari tempat keberangkatan. Nah memang kalau melihat angka kasus COVID-19 yang saat ini belum dapat ditekan sepenuhnya menjadi penyebab utama mengapa pemerintah kembali memberlakukan larangan mudik lagi. Dan itu pun sebetulnya juga masih ada banyak alasannya. Pertama sudah pasti menghindari tingginya mobilitas dan juga mencegah penularan COVID-19 ya. Ada catatannya nih, mudik lebaran tahun 2020, lonjakan kasus COVID-19 ini mencapai hingga 600 kasus setiap harinya. Kedua adalah mudik saat pandemi, ini juga beresiko besar baik kepada diri Anda dan juga keluarga, terutama apabila anggota keluarga Anda ini masuk ke dalam kelompok usia rentan seperti lansia. Perlu diketahui angka kematian lansia akibat COVID-19 ini mencapai 48%. Dan yang ketiga sudah pasti mempertimbangkan tingkat keterisian rumah sakit. Kenaikan COVID-19 pasca libur panjang ini sudah berulang kali menyebabkan kapasitas tempat tidur di rumah sakit ini penuh dan juga membebani tenaga kesehatan. Seperti pasca libur Nataru tahun lalu pada Januari, tingkat tempat tidur di 9 provinsi, mayoritas di Pulau Jawa, ini bahkan mencapai di atas 70%. Selain itu, pemerintah juga menghimbau bagi WNI di luar negeri ataupun TKI yang bekerja di luar negeri ini untuk menunda kepulangan ke Indonesia selama masa larangan mudik ini berlaku. Ini juga sebagai upaya antisipatif untuk mencegah lebih banyaknya masuknya mutasi baru ataupun varian baru virus COVID-19 seperti yang terjadi di India, Afrika Selatan dan juga Brazil. Tapi di sisi lain kita lihat di slide berikutnya, WNA atau warga negara asing asal China ini terus berdatangan ke Indonesia. Hingga saat ini setidaknya ada 3 kloter WN China yang tiba. Kita lihat pertama pada tanggal 4 Mei 2021 ini ada 85 WN China dan 3 WNI. Di mana dari hasil pemeriksaan Kemenkes, 2 WN China ini dilaporkan positif COVID-19 dan menjalani tes whole genome sequencing untuk mengetahui apakah terjangkit virus varian baru corona yang ada di India. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2021, ini selang 2 hari saja ya, ada lagi sekitar 46 WN China yang kembali masuk ke tanah air. Semuanya ini sedang menjalani karantina selama 5 hari dan baru bisa dinyatakan keluar setelah tes PCR-nya ini sudah 2 kali negatif. Dan yang terakhir juga ada Sabtu 8 Mei 2021, ini baru saja datang lagi 160 WN China asal China flight dari kota Guangzhou. Lantas sebetulnya apa sih pernyataan pihak terkait mengenai hal ini? Kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Johnny Ginting mengatakan para WNA tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Pasalnya kedatangan WNA asal China ini disebut untuk bekerja di proyek strategis nasional dan telah memenuhi syarat dalam Permen Hukum dan HAM nomor 26 tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan selama pandemi. Selain itu juga dijelaskan bagi setiap WNA yang datang ini tetap mewajib mengikuti aturan Satgas COVID-19. Petugas imigrasi dikatakan ini tidak akan meloloskan izin masuk jika para WNA tersebut tidak lulus pemeriksaan.
Nah, saat ini selama masa pandemi sebetulnya aturan larangan masuk bagi WNA itu masih berlaku. WNA ini hanya diperbolehkan masuk untuk tujuan esensial seperti memang bekerja di proyek strategis nasional, kemudian kunjungan keluarga mendesak, bantuan medis dan kemanusiaan, dan juga kru alat angkut. Jadi kalau izin untuk tujuan wisata ini sebenarnya masih belum ada karena pemerintah masih menghentikan sementara pemberian bebas visa kunjungan serta visa on arrival sejak awal pandemi di bulan Maret 2020 lalu. Kemudian atas kejadian ini tentunya masuknya WNA China di masa larangan mudik ini juga mencuri perhatian para pakar karena disebut berbahaya. Bahkan pakar epidemiolog di Griffith University, Diki Budiman ini menyebut upaya pemerintah dalam pengendalian COVID-19 itu dinyatakan kontradiktif dan tidak konsisten. Kita lihat statement lengkapnya. Jadi disebutkan ini kontradiktif dengan upaya pembatasan, jadi ini katanya kita jadi kayak tidak konsisten. Atau bisa dikatakan kasus impor itu berbahaya ya. Jadi menurut epidemiolog ini cukup memprihatinkan sekali terutama melihat kondisi kasus COVID-19 di dunia yang sedang sangat buruk saat ini. Kemudian juga senada Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra juga berpandangan kalau pemerintah di satu sisi ini menetapkan mudik dilarang, tapi di sisi lain instrumen pemerintah lain ini tidak sejalan dalam kebijakan dan itu banyak sekali. Ada WNA yang masuk namun mobilitas dalam negeri jelas dilarang. Jadi sama saja akan memicu peningkatan kasus dan juga berpotensi besar sehingga kebijakan pemerintah ini lagi-lagi dipertanyakan khususnya oleh para pakar karena saat ini pun kan juga banyak negara yang menutup pintu warga negara asing ke wilayah mereka atas temuan mutasi virus baru COVID-19. Dan memang seharusnya di masa peniadaan mudik saat ini pemerintah juga dinilai perlu berempati ya pada pengorbanan masyarakat yang rela tidak pulang ke kampung halaman demi mendukung kebijakan pencegahan COVID-19. Apapun itu tetap patuhi protokol kesehatan dan kita berharap Lebaran tahun ini menjadi yang terakhir bersilaturahmi secara virtual.